Sobat Milenial, masih bersama aku Via Junita atau VJ, dan kita masih ngobrol sama Bang Rusdi selaku CEO dari franchise Germany, jeruk peras masa kini. Waduh, Bang Rusdi, ini kita penasaran nih, pasti pemirsa di rumah penasaran sekali dengan inovasi yang sampai pada akhirnya membuat jeruk peras masa kini gitu. Ini kalau boleh ditanya, ini apa sih tujuan visi misinya gitu dibuat dari franchise jeruk peras masa kini gitu? Apa latar belakangnya? Yang selain usaha di tengah pandemi, selain itu ada tujuan apa nggak sih Bang Rusdi? Tujuan awal sebenarnya sebelum memiliki bisnis ini, saya ingin bisnis ini memiliki bisnis yang mana bisnis tersebut bisa menjadi solusi. Ketika saya memiliki bisnis saya itu hadir, bisnis tersebut menjadi solusi untuk nggak hanya diri saya, tapi juga solusi untuk masyarakat yang lebih luasnya lagi. Seperti itu menjadi dalam artian tersebut, pada saat pandemi tersebut, COVID sedang tinggi-tingginya. Kemudian kebutuhan vitamin C masyarakat juga sedang tinggi-tingginya. Mbak Via juga mungkin pernah lihat berita yang sampai masyarakat kita panik buying membeli UC dengan memborong seperti itu. Saya lihat dari kacamata lain, ini menjadi satu peluang ketika saya menciptakan bisnis yang berhubungan dengan hal tersebut. Kemudian juga di sisi lainnya adalah pada saat tersebut sedang booming-boomingnya juga minuman kekinian yang sebelumnya saya juga mohon maaf bukannya menjadi seperti apa, yang mana pada kita tahu pada saat itu bisnis kekinian sedang booming adalah seperti kopi, kemudian susu, boba dan lain-lainnya. Yang kita tahu minuman tersebut menggunakan serbuk-serbuk ya Mbak ya, seperti itu. Makanya dari dua faktor tersebutlah saya berinovatif untuk menciptakan suatu produk yang bisa memberikan solusi terhadap kebutuhan pasar, yaitu hadirlah minuman sehat yang dikemas dengan kekinian, yaitu jeruk peras masa kini. Waduh, luar biasa sekali. Ini saya terpukau gitu dengan inovasi yang ini tuh minuman, dan saya kepikiran di tengah pandemi seperti sekarang ini kan kita butuhnya gitu kan vitamin gitu dari buah itu sendiri, sampai akhirnya melahirkan inovasi minuman dari jeruk peras yang kita tahu sendiri gitu kan, buah jeruk gitu kandungan vitamin C-nya yang sangat luar biasa gitu kan, dikemas dengan kekinian gitu, minuman maraknya, minuman di tengah gencaran masyarakat. Bang Rusdi membuat inovasi minuman sehat gitu, maksudnya kayak kaya akan vitamin gitu kan, tapi bisa dinikmati oleh masyarakat banyak, dan juga pastinya ini sangat terbantu oleh banyak masyarakat gitu dengan ikut franchise-nya Bang Rusdi gitu. Waduh, luar biasa sekali. Ada satu dan juga ini Mbak, yang menariknya adalah punya program kegiatan sosial yang tadi menebar kencelengan itu. Nah ini sangat menarik ini Bang Rusdi. Pernah nggak sih ngerasa kesulitan gitu menyatukan bisnis komersil ini dengan kegiatan sosial ini nih Bang? Alhamdulillah ya Mbak, karena pada dasarnya saya sendiri sebelum memiliki bisnis ini berkecimpung ataupun aktif di kegiatan-kegiatan sosial, tempat punya komunitas sosial sendiri, yang mana komunitas sosial tersebut dulu concern untuk pembinaan dan akan pendidikan anak-anak yatim dan duafa. Jadi ketika sebelum saya punya bisnis pun saya bercita-cita, saya ingin nanti ketika punya bisnis tersebut tidak hanya dampaknya tidak hanya dirasakan oleh saya, tapi juga manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Dalam bahasa sekarang mungkin dikenalnya adalah social partnership gitu ya. Social partnership, oke, baik. Jadi bisnis nyambi juga kegiatan sosial. Baik. Pernah merasa kesulitan gak nih Bang? Sebagai
CEO founder berarti ya dari Jeruk Peras masa kini gitu. Dengan memegang banyak mungkin beberapa apa ya namanya orang-orang di sekitar yang mungkin Bang Rusdi harus arahkan seperti apa nih bisnis ini akan terus berjalan dan lain sebagainya. Dari pribadi Bang Rusdi sebagai CEO, kalau apa kesulitan terbesar kendala, apa? Mbak, kalau dibilang kendala dan hambatan tentu karena baru 1 tahun Jerman ini berjalan lahir, tentu sangat banyak sekali kendala-kendala yang saya alami. Ini menjadi tantangan tersendiri buat saya. Sampai saat ini tersebar 14 outlet ini, Jermani khususnya saya masih bergerak sendiri dengan istri. Dalam artian ini belum ada karyawan, jadi karyawan kita baru di-develop untuk logistik dan delivery aja. Makanya saya saat ini sedang membuat suatu sistem agar Jermani ini bagaimana caranya bisa semakin besar, tentu harus memiliki super team yang baik juga. Oleh karena itu sedang mempersiapkan agar tantangan-tantangan ataupun rintangan-rintangan yang saya alami tersebut bisa terurai, setidaknya dengan bantuan yang akan saya miliki, yaitu dengan hadirnya sebuah tim yang akan segera saya bentuk ini gitu. Kalau saat ini sih yang tadi Mbak bilang itu CEO ya Mbak ya. Jadi kalau CEO itu bukan chief officer, tapi kalau dalam arti saya CEO itu adalah saat ini chief everything officer Mbak. Jadi Superman, jadi bukan super team. Bisnis yang baik itu bukan Superman, bisnis yang baik itu super team. Saat ini Jermani masih Superman. Karena kenapa saya bilang Superman? Karena saya masih membangunnya masih sendiri, seorang diri, belum ada tim. Makanya saya berharap insya Allah dalam waktu dekat ini saya sedang proses untuk membuat super team. Bagaimana cara itu dalam proses step-by-stepnya insya Allah menuju ke situ. Oke, luar biasa sekali. Sangat luar biasa pastinya ya Bang Rusdi gitu. Dengan hadirnya sebuah usaha minuman yang kekinian yang juga pastinya sangat juga sehat gitu kan, kaya akan vitamin gitu ya. Tapi di sisi lain juga Bang Rusdi juga membuat kegiatan sosial di bisnisnya ini gitu. Nah Bang Rusdi sejauh ini gitu Bang, apa yang membuat Bang Rusdi sangat dekat gitu dengan kegiatan sosial yang sampai akhirnya kepikiran untuk bisnis ini juga buat program kegiatan sosial ini gitu? Alhamdulillah Mbak, Jermani ini sebenarnya sejak awal berdiri beberapa bulan tersebut langsung tercetus ide di pikiran saya ingin membuat sosial yang lebih luas lagi, dan artinya itu bagaimana waktu itu launching sempat sama Bang Adi juga, kita sempat saya sampaikan juga programnya adalah One People One Business. Jadi satu masyarakat, satu orang memiliki satu bisnis. Dengan hadirnya program tersebut, saya berharap mereka masyarakat yang masih dalam kekurangan ekonomi, dengan kita bantu dengan satu bisnis tersebut, mereka bisa bangkit dan bisa membuat ekonomi yang mandiri untuk mereka sendiri, seperti itu Mbak. Jadi saat ini alhamdulillah program tersebut sudah berjalan. Saya sudah training trial di satu tempat. Saya memberikan hibah, dalam arti saya pinjamkan satu outlet ini kepada satu masyarakat yang akan mengelola tersebut. Mereka menjalankan bisnis Jermani dengan 0 rupiah Mbak. Saya modalnya bagaimana? Saya hanya mengandalkan modal kepercayaan dan niat untuk membantu saja. Banyak ketika saya meluncing program ini, banyak tantangan yang luar biasa. Kenapa banyak tantangannya? Karena ketika kita meluncing hal seperti ini itu zaman sekarang sulit Mbak menemukan orang yang jujur, jadi terlalu beresiko. Kenapa mereka tentang saya itu? Karena program yang saya berikan itu terlalu beresiko. Itu menjadi tantangan terbesar yang harus saya siap hadapi. Ketika saya yakin akan program tersebut, insya Allah di mana kita punya niat baik, insya Allah mudahkan niat tersebut untuk menjadi lebih baik. Seperti itu Mbak. Berarti ini sudah dilakukan atau akan dilakukan Bang? Alhamdulillah sudah dilakukan, sudah berjalan. Sudah berapa titik tadi? Pertama kita sudah berjalan 2 titik, baru mau ketiga. Dan yang ketiga ini yang di Tambun baru kita launching outlet yang ke-14 kemarin itu, kami terkendala mencari
orang yang akan kami bantu untuk mengelola hotel tersebut. Saya ada satu orang yang saya minta, saya berikan cuma-cuma hotel tersebut untuk mereka kelola, tapi dengan pertimbangan segala macam akhirnya mereka mengundurkan diri untuk menerima hotel tersebut. Jadi hotel tersebut saat ini masih saya gunakan, masih saya buka dengan sistem karyawan. Tapi tidak kemungkinan, niat saya tadinya di Ramadan ini ingin launching 3 program outlet akan diberikan kepada kaum milenial, tapi sampai saat ini saya belum menemukan 3 orang tersebut. Jadi yang sudah running di program tersebut baru 1 outlet. Waduh, luar biasa sekali. Ini dengan modal 0 rupiah ini, Bang Rusdi sendiri apakah tidak merasa dirugikan atau gimana nih Bang? Kalau bisnis, rugi itu pasti ya Mbak ya. Kita kalau bisnis rugi itu pasti, rugi itu pasti. Tapi resiko dari bisnis adalah kita pertama mungkin kaya ya. Jadi bisnis itu rugi pasti, tapi resiko kita berbisnis adalah ya kaya hati. Mungkin di sisi kaya hati dan kebahagiaan adalah kaya akan materi. Harapan seperti itu. Oke Bang Rusdi, nantinya ada nggak sih target bisnis yang mungkin Bang Rusdi akan lakukan lagi nih selain bisnis minuman si jeruk peras ini? Untuk target sih alhamdulillah ada rencana saya mau buat bisnis lagi yang bergerak kalau di bidang digital. Kalau namanya sih sudah ada sedikit bocoran sih, namanya Erdu Visual Project, yang mana bisnis digital ini nanti concern dalam kebutuhan akan editing video, kemudian video company, profile, seperti video pernikahan dan lain-lain gitu Mbak. Dan juga sudah ada tawaran juga saya di relasi untuk diminta menghandle desain digitalnya untuk mengelola, mentransformasi peternakan konvensional untuk bisa ditransformasi ke digital. Jadi insya Allah tahun ini kita launching bisnis juga, yaitu bisnis yang concern di jual beli domba dan akikah seperti itu. Mohon doanya. Amin, semoga terrealisasi dengan dipermudah gitu ya Bang Rusdi. Oke, baik Bang Rusdi, ini untuk kegiatan sosial yang dilakukan di dalam bisnis ini nih. Untuk ini akan dilakukan sampai kapan nih Bang Rusdi? Khususnya dalam program menebar kencelengan ini Bang. Yang tadi seperti saya katakan di awal, ketika program ini sudah dirilis, sudah di launching, kita berharap program ini hanya berjalan sebulan 2 bulan selesai. Kami berharap program ini bisa continue terus, bisa berjalan terus, karena bagaimanapun masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dengan wasilah kita ini. Saya berharap program kenceleng dan program-program sosial lainnya terus terjalin, terus ada dan terus jalan sampai kapanpun, sampai selamanya mungkin. Untuk saya sendiri, selagi saya masih di amanah kemampuan, kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang, insya Allah saya berharap bisa terus berada di jalur kegiatan yang memberikan manfaat untuk masyarakat yang lebih luas ini. Amin, amin. Semoga Bang Rusdi dipermudah. Baik Bang Rusdi, ini mungkin harapannya dari Bang Rusdi gitu kan untuk yang selama ini sedang Bang Rusdi jalankan gitu. Apa nih Bang? Saya berharap pertama untuk mitra-mitra Jermani khususnya, saya berharap bisnis ini menjadi wasilah, menjadi kendaraan untuk kesuksesan mereka bisa mendapatkan, dalam bahasa keren mungkin sekarang, financial freedom. Jadi mereka dengan wasilah ikut di Jerman ini mereka bisa memiliki kemandirian dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan mereka bisa berdikari. Saya berharap mungkin dari mustahil bisa menjadi miliarder seperti itu. Dan juga saya berharap juga dengan bisnis ini semakin banyaknya nanti mitra-mitra Jermani, semakin besarnya nanti Jermani, makin banyak juga manfaat yang lebih besar lagi dirasakan oleh saudara-saudara kita seperti itu. Jadi besarnya bisnisnya Jermani juga dengan hadirnya bermanfaat yang dirasakan oleh orang lain.
Amin ya rabbal alamin. Baik nih Bang Rusdi, mungkin karena waktunya terbatas gitu ya. Mungkin terakhir nih Bang Rusdi, closing statement yang mungkin Bang Rusdi bisa sampaikan ke pemirsa di rumah, khususnya sobat milenial BRTV. Silakan Bang Rusdi. Oke, terima kasih. Halo sobat milenial BRTV yang saat ini sedang menyaksikan program ngobrol bareng. Di sini saya sebagai CEO dari Jermani. Saya pertama, bisnis itu bukan sekedar soal nominal dan materi saja. Lebih dari itu, bisnis adalah bagaimana bisa memberikan keberkahan untuk kita. Bagaimana keberkahan itu bisa dirawatkan, keberkahan itu bisa dirasakan dan didapatkan adalah ketika kita berbisnis, bisa bisnis kita memberikan dampak positif untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Bisnis kita bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat yang lebih luas lagi, masyarakat yang membutuhkan. Dan juga kepada pemirsa sobat milenial BRTV, untuk yang saat ini masih ragu untuk memulai dan ingin, saya yakin kalian semua punya mimpi dan cita-cita. Marilah wujudkan mimpi tersebut, meskipun mimpi tersebut kecil. Kalau kita berani mewujudkannya, insya Allah mimpi tersebut akan terrealisasi. Begitu pun sebaliknya, sebesar apapun mimpi kita, cita-cita, ketika kita tidak berani untuk take action, mimpi tersebut hanya sebuah angan-angan yang akan tidak pernah terrealisasi dan hanya akan menjadi sebuah kenangan-kenangan yang tidak pernah terwujudkan. Sekali lagi, mari take action, berani untuk memulai. Kesempurnaan itu tidak didapatkan di awal, kesempurnaan itu akan didapatkan ketika kita telah berani untuk memulainya. Demikian dari saya. Waduh, terima kasih banyak nih Bang Rusdi atas obrolan bincang kita pada episode kali ini, dan pastinya sangat bermanfaat sekali untuk saya gitu, dan pastinya untuk pemirsa di rumah nih Bang Rusdi. Tapi sayang sekali kita diakhiri dengan waktu yang sangat terbatas. Jadi terima kasih banyak Bang Rusdi atas kesempatan dan waktunya, sudah berkesempatan untuk meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kita di sini. Ya, mohon maaf juga dari saya pribadi kepada kru Mbak Fia Junita dan pemirsa milenial BRTV semua yang menyaksikan tayangan ngobrol bareng ini. Apabila dari ucapan-ucapan saya yang tidak berkenan di hati, saya mohon bukan itu yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua selalu diberikan kemampuan, keberkahan dan kekuatan untuk menjalani aktivitas, terutama dalam hal kebaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Amin, terima kasih Bang Rusdi atas kesempatannya. Salam untuk keluarga di rumah, Bang Rusdi sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Baik sobat milenial, kita sudah berbincang bersama Bang Rusdi, salah satu pegiat sosial, seorang CEO dari perusahaan dari Jermani, jeruk peras masa kini yang sangat luar biasa sekali inovasinya, membuat bisnis minuman yang sangat luar biasa dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang tadi bisa pemirsa ambil makna dan juga obrolan-obrolannya. Mungkin cukup sekian pembahasan kita di episode kali ini. Saya Fia Junita atau VJ pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan ngobrol bareng di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.